Selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas malam ini. Malam ini kita akan mengadakan kelas Introduction to Video Editing with DaVinci Resolve bersama dengan Kak Ferdinand Podiman. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang udah pernah join, tapi untuk yang baru pertama kali join di kelas ini, mungkin aku mau kasih tahu sedikit tentang Mazing Academy dan juga Mazing. Jadi Mazing Academy adalah salah satu komunitas yang memang Mazing miliki, yang fungsinya memang untuk mengadakan workshop. Jadi kalian bisa belajar bersama para konten kreator. Nah, untuk Mazing sendiri, Mazing adalah aplikasi berbasis Android atau iOS yang aplikasinya ini digunakan untuk membangun sebuah landing page, seperti menampilkan link URL sosial media, YouTube, Spotify, integrasi marketplace, serta fitur-fitur monetisasi untuk meningkatkan pendapatan pengguna secara online. Jadi mungkin kalau yang umumnya yang kalian tahu itu seperti Linktree, Milkshake, Link, dan lain-lain. Cuman Mazing memiliki beberapa kelebihan seperti ada fitur analytics dan juga em, beberapa fitur lainnya yang bisa kalian cek langsung di aplikasinya Mazing yang udah tersedia di iOS maupun Android. Nah, ini contohnya nih dalamnya kayak gini nih. Nah, untuk analyticsnya itu digunakan untuk nge-track traffic dari link kalian. Ini juga ada beberapa contoh dari custom dari landing page yang udah di custom sama beberapa kreator nih. Oke, kira-kira segitu aja untuk aplikasi untuk Mazingnya. Kita akan balik lagi ke kelasnya, ke kelas malam ini. Setelah dari ini, kelasnya bisa aku serahkan waktu dan tempat. Aku persilakan untuk Kak Ferdinand Podiman. Boleh dimulai, Kak. Oh iya, teman-teman juga kalau ada yang mau nanya, kalian bisa langsung berinteraksi lewat kolom chat dan juga kolom Q&A ya. Nanti bisa langsung dijawab sama, dan bisa dibaca dan juga dijawab sama Kak Ferdi. Gitu. Dari Kak Ferdinya, halo selamat malam Kak Ferdi. Selamat malam, Kak. Kak. Oke, nah mungkin nih udah biar nggak makin lama lagi nih, kita juga cuma hari ini sampai 1 jam ya, kita sampai jam 8. Jadi boleh waktunya full untuk kakak pembawaan materinya. Silahkan kak. Oke, terima kasih, Kak. Kak. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman. Di sini, perkenalkan, sebelum kita mulai, perkenalkan diri gua, Ferdinand Podiman. Background gua di sini adalah sebagai videographer, editor, begitu pula dengan coloris juga. Mungkin gue mau tanya dulu nih, teman-teman di sini yang join rata-rata dari daerah mana aja ya? Mungkin boleh absen dulu nih di kolom chat. Bogor, Bandung, Depok, Padang, Cikarang, Kalbar, wih jauh banget tuh. Makassar, wih di Malang, Cilegon, Papua. Ini beneran kan nih dari Papua nih? Jakarta, Surabaya. Oke, oke, oke. Kita mulai aja ya. Mungkin di sini gue nggak akan pakai slide PPT. Kita sambil belajar aja supaya eh, lebih gampang ngerti juga ya. Bentar ya, gue share screen. Oke, di sini gue mau kasih tahu peraturannya juga. Kalau misal di sini ada teman-teman yang mau nanya di chat ya, atau di kolom Q&A, mungkin nggak usah nunggu sesi Q&A juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya nih di tengah-tengah, terutama buat teman-teman yang masih belum pernah pakai DaVinci Resolve, masih bingung, jadi boleh nggak apa-apa di tengah-tengah nanti gue sambil jawabin ya. Oke, kita mulai aja. Di sini interface untuk ketika kita buka DaVinci Resolve biasanya tampilannya seperti ini atau enggak seperti ini. Ini teman-teman boleh klik sambil dibuka aja, sambil dibuka aplikasi DaVinci Resolve-nya di laptop atau di PC teman-teman. Nah, di sini gue menjelaskan dulu sebelum kita masuk ke penjelasan tentang fitur-fitur diedit di DaVinci Resolve. Jadi DaVinci Resolve itu tuh pakai sistem yang namanya database. Jadi dia itu beda ya sama Adobe. Jadi kalau di DaVinci itu kita kalau mau save project dan lain-lain itu harus diekspor.
Jadi dia nggak bisa langsung di save terus habis itu langsung masuk. Misalkan kita bikin new project nih di sini. Kita bikin new project, terus kita kerjain project, kita save as segala macam. Nah, dia tuh nggak kesimpan langsung bentuk DaVinci Resolve Project atau DRP. Tapi dia bentuknya database. Dan database ini sangat ngaruh ya. Maksudnya kalau kita nggak tahu letak database-nya yang kita pakai, kita simpennya ada di mana, itu bahaya banget. Kenapa? Karena kalau misalnya DaVinci-nya ke reset, teman-teman belum sempat archive nih. Archive itu tuh semacam kalau di Adobe itu project manager. Jadi dia nge-package file untuk semuanya yang diperluin untuk audio, untuk video, untuk picture dan lain-lain, untuk grafis aset. Nah, kalau belum sempat di archive, misalnya teman-teman harus ngerjain di device lain, terus buat ngelanjutin, atau misalnya ke install ulang DaVinci-nya. Nah, kalau database itu nggak ke backup, itu akan hilang semuanya, akan clean seperti ini. Misalnya tadinya contohnya kayak gini ya. Misalnya ini gua kasih contoh ya. Nah, misalnya tadi banyak nih kayak gini nih. Tiba-tiba kalau install ulang ya database yang kita nggak konekin ulang itu nggak kita reconnect ntar sambil gua jelasin ya caranya. Dia akan tampilan akan seperti ini nih, ke reset seperti ini. Nah, makanya kita perlu tahu setiap kita buka database kita bikin itu kita harus tahu database kita simpennya di mana. Misal ambil contoh kayak gini ya. Misalnya ini gue mau buka seperti ini. Nah, di sini kan ada nih ada tulisannya nih kalau di database di sebelah samping sebelah kiri. Di sini ada tanda seru detail. Nah, di sini tuh ada keterangannya nih. Lokasinya ada di sebelah mana, kita bisa cari. Bisa kita open file location. Nah, kalau kita open file location, dia akan berupa seperti ini nih dalamnya. Resolve project, kemudian kita buka setting, dan setting juga cuman XML doang, terus user juga user ada guest, ada config lah. Isinya benar-benar kayak begini doang nih, nggak ada DaVinci Resolve Project, nggak ada aset-aset video dan lain-lain, nggak ada benar-benar cuman kayak beginian doang database file. Nah, terus caranya gimana? Misalkan kita mau bikin baru ya. Jadi gue menyarankan gini, semakin banyak semakin banyak dalam satu database itu semakin banyak projectnya itu akan ngeloadingnya lama ketimbang teman-teman bikin beberapa project aja di dalam database. Jadi makanya kenapa gue menyarankan untuk kalau misalnya ada teman-teman misalnya project bulan Januari misalnya itu bikin aja database khusus atau misalnya per project apa di spesifikin misalnya project apa gitu ya dipisahin bikin database baru bikin folder baru database baru jadi ketimbang kalau dulu gue pertama kali gue bikin database ini sebanyak ini nih makanya ngeloadingnya lemot banget. Nah, jadi sekarang karena udah ngerti, udah paham ya, jadi bikin database. Nah, caranya ada gini, add project library. Kemudian kita bisa bikin nih, misal name-nya sekarang bulan Juni ya, Juni 2024. Misal. Nah, kita bisa ini nih, bisa kita bikin, kita browse saja lokasinya. Nah, ini gue bikin di sebelah sini, misalnya gue bikin di data C, di webinar amazing. Misalnya ini ya, gue bikin lagi DB Juni 2024. Nah, di DB Juni 2024 ini isinya akan ada project-project gue selama di bulan Juni. Nah, kalau udah di select folder aja. Nah, di create. Nah, dia akan kebentuk database baru nih, ya. Jadi seperti ini. Nah, terus kalau misalnya contoh, oke, kalau misalnya ini gue remove ya. Misalnya ini yang Juni 2024 nih. Ini gue remove. Misalnya hilang ya. Misalnya kan kita pindah 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 device misalnya. Ini gue disconnect dulu nih. Nah, udah nggak ada ya. Tapi kan misalnya kita backup di hard disk, ini kita pindahin nih. Misalnya. Ini gua kopas deh. Misalnya gua pindahin ke sini. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini kan udah gua pindahin. Jadi di dalamnya tetap ya, teman-teman tetap butuh raw filenya, audio dan lain-lain itu tetap perlu. Cuman maksudnya tidak perlu di archive. Jadi artinya kalau memang teman-teman punya satu hard disk khusus untuk video mentah, jadi yang penting adalah database aja gitu. Misalnya kayak gini nih, add project library. Nah ini kita connect. Kalau tadi kita create, sekarang kita connect. Nah kita connect, kita pilih lokasinya. Misalnya contohnya tadi kita pindahin sebentar. Ya betul.
Tahu ya, misalnya ini gua pindahin. Nah, bisa gue select folder nih. Nah, ini kan udah muncul ya. Ini gua udah pindahin ya. Misalnya namanya ya ini nih apa? Recover Juni 2024. Connect. Nah, muncul dia di sini. Kalau misalnya kita bikin beberapa project, nanti dia akan muncul. Cuman ketika memang pindah ininya ya, misalnya kalau filenya pindah atau misalkan kalau kita tetap di harddisk yang sama sih, harusnya tinggal nge-link aja gitu. Oke, teman-teman ada yang mau nanya dulu soal database? Satu folder database berbagai project ya Bang, betul. Tapi jangan kebanyakan, dibatasin aja. Cuman dia mencakup beberapa project. Misalkan memang lo mau batasin aja nih di bulan Juni, yang pertama 5 project maksimal, supaya nggak terlalu berat. Atau kalau mau apa bisa juga per project. Jadi setiap bikin project selalu, nah ini habis ini kita belajar file management ya. Ini kita lanjut dulu ya. Eh, gua pindahin dulu untuk share screen-nya. Ini mungkin, nah oke. Aman ya? Udah kelihatan? Boleh direspon? Takut gua jelasin ntar nggak muncul gambarnya. Udah ya? Oke. Nah, misal kayak gini ya. Ini kita file management ya. Jadi file management ini penting banget di dalam file management ini sebelum kita garap sebuah project itu kita harus bikin satu folder untuk namanya database atau DB. Nah, di database ini yang tadi gue jelaskan. Jadi better per bulan atau mau misalnya per project itu tergantung. Kalau teman-teman projectnya dalam sebulan lancar, laris manis ya boleh bikin. Misal satu bulan dapat 15-20 project ya. Ya boleh dalam satu bulan itu misalnya mau dibikin rekapan untuk bulan Juni aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jarang-jarang, misalnya kayak lagi seret nih di bulan Juni cuman dapat ya satu dua project lah gitu. Nah, ya boleh, boleh dibikinnya adalah database itu di dalam project aja. Misalkan webinar amazing nih, yang webinar amazing ini misalnya dinamain ada project apa, project 01 misalnya. Nah, di project 01 itu dibikin di dalamnya itu ada folder DB. Jadi database itu khusus untuk project si 01. Tapi kalau ada project 02 ya bikin lagi database. Bang, kalau beda versi DaVinci-nya, file DB tetap kebaca nggak? Kalau database itu kebaca, cuman yang nggak kebaca itu adalah si project filenya. Project filenya itu yang nggak mau kebaca. Kalau beda versi ya. Kalau database harusnya kebaca. Karena sistem database itu dia cuman ngebaca apa ya ibaratnya ya aset simpenan dari si DaVinci-nya. Nah, tapi untuk ngebuka file di dalamnya itu yang kayaknya nggak bisa kebaca. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi misalnya ini database, kemudian di dalam file manager ini adalah ada media file. Nah, media file itu terdiri dari apa? Di sini ada RAW, ada audio, ada aset. RAW ini di dalamnya untuk kamera ya. Misalnya di kamera ini ada beberapa versi atau SD card. Misalnya dalam satu kamera yang sama SD card itu sampai 3 sampai 6. Misal project ya untuk project event, untuk interview, macam-macam ya untuk project harian gitu ya. Seharian banyak butuh SD card banyak. Kita pisahin di dalam satu kamera itu di dalamnya ada SD card 1, SD card 2 gitu-gitu ya. Begitu pula dengan kalau memang ada yang menggunakan handphone, ada yang menggunakan kamera itu bisa di apa bisa dipakai untuk misalnya memang dibutuhkan untuk pemisahan videonya. Jadi untuk handphone di sini ada misalnya kita bikin ya, misalnya di sini ada handphone. Jadi ada khusus handphone, ada kamera. Nah, tujuannya apa? Kita pisahin dari awal supaya kita nggak perlu masukin lagi ketika ada di DaVinci. Nah, ntar kita tinggal import aja ya, ntar sambil kita praktekin. Jadi kita rapiin dulu nih di sini. Nah, di dalam kamera ini misalnya ada original, ada proxy, dipisahin lagi, di eh, bedah lagi dalamnya. Jadi kalau ini RAW benar-benar mentah dari kamera, kemudian ini proxyan, kita bikin foldernya di dalam RAW. Jadi supaya nggak mencar-mencar. Jadi kalau teman-teman mau nyari di mana juga nggak susah. Jadi ketika mau backup, ya udah ada nih satu project ini, udah tinggal di backup. Jadi nggak perlu lagi di archive, dicari-cari lagi, di archive lagi. Di archive itu tuh makan waktu ya, berat banget. Itu ya butuh waktu lah untuk kita nge-archive. Nah, audio, di dalam audio juga kita pisahin nih. Ada yang namanya untuk background music,
Ada yang nama untuk sound effect, ada voice over. Mungkin kalau misalnya ada yang kayak sound-sound lain kayak untuk monolog, untuk dialog, ya kita pisahin lagi, dibikin lagi foldernya gitu. Atau misalnya ada yang volley dan lain-lain gitu-gitu ya. Jadi dipisahin dari awal, tergantung kebutuhan. Maksudnya kalau memang di project ini nggak ada voice over, ya udah nggak usah masukin, nggak usah bikin folder voice over. Nah, kalau udah di aset ini juga ada nih. Aset ini biasanya untuk semacam kayak aset grafis, untuk icon, untuk logo, itu semuanya ada di folder aset, dijadiin satu. Nah, kemudian media file udah, sekarang kita pindah ke project. Nah, di dalam project ini biasanya gue akan pisahin kayak per tanggal. Misalnya, oh di project ini, di dalam project ini ya, misalnya ada yang memang draft sama ada yang final. Nah, di file management ini dirapihin. Tapi yang di bagian project ini biasanya nggak gua akan import ke dalam DaVinci-nya. Ini untuk kita rekapan aja supaya gampang. Nah, usahain setiap teman-teman kirim ke klien itu project-nya itu diekspor ya. Jadi jangan punya ekspektasi kalau oh si klien ini udah fix, si klien ini udah pasti aman. Jangan. Amit-amit misalnya teman-teman udah revisi sampai 5 kali. Tiba-tiba si klien bilang, oh kayaknya yang kedua yang kemarin lebih bagus daripada yang hari ini gitu. Nah, teman-teman nggak punya simpenannya, terus harus nge-create ulang, terus habis itu si klien minta saat itu juga gitu. Gimana caranya? Dan itu nggak bisa di bikin ulang. Bahkan maksudnya misalkan kita ngomongin ngedit ya, terus kita udah ubah nih konsepnya, tiba-tiba ketemu yang kasus kayak gitu. Dan ya beberapa kali gue pun pernah punya ketemu kasus sama klien yang seperti itu gitu. Ya karena belajar dari kesalahan adalah ya ini gue coba bagikan supaya teman-teman pun tidak perlu merasakan hal yang sama karena itu setengah mati untuk kita bisa meng-create ulang ya. Jadi di draft ini dibikin lagi misalnya oh di tanggal yang sama bisa 3 kali misalnya oh ya udah berarti bikin folder khusus misalnya sekarang di tanggal 26 Juni 2024. Nah, di 26 Juni ini dibikin nih per jamnya, misal di jam berapa, misal 19.30 seperti ini. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi ini untuk gambaran ya begitu dengan yang final. Kalau final itu biasanya memang udah fix saja, udah di lock, udah pasti nggak akan ada revisi lagi gitu. Nah, kalau exhibition ini adalah untuk hasil videonya. Begitu pula di sini biasanya untuk ada draft lagi, ada final lagi sama kayak tadi. Cuma beda kalau di project ini adalah berupa DaVinci Resolve project-nya atau di RP-nya. Kalau di Adobe Premiere tuh ya Adobe Premiere Premiere Project, misalnya kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk file management ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita masuk ke software-nya? Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke software untuk sebentar. Untuk Catch itu apakah ada Bang? Ada. Biasanya ada di sini ya, bentar ya. Ini gua ini dulu deh. Oke, sebentar. Ini muncul nggak ya? Oke, nya nggak muncul. Coba gua screen aja deh. Bentar. Nah, oke. Oke, kalau untuk media Kits itu ada, jadi dia biasanya itu ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi boleh ke DaVinci Resolve. Jadi gini, kalau untuk DaVinci ini yang bikin berat adalah kenapa banyak offline editor yang nggak mau pindah ke DaVinci. Dikarenakan memang catch-nya ini si DaVinci ini tuh lebih gede ya ketimbang Adobe. Jadi benar-benar kita kalau mau ngelancarin untuk rendering di DaVinci, untuk kita ngedit, untuk grading, itu akan larinya ke catch semua. Dan itu bisa makannya sekitar ratusan giga. Jadi benar-benar harus sering-sering dibersihin. Nah, itu akan ketemunya ada di sebelah mana? Di DaVinci Resolve di pojok kiri atas ini, boleh ke Preferences. Nah, di sebelah sini ini ada nih,
ada untuk penyimpanannya. Jadi di media storage ini ada yang namanya untuk apa? Untuk vendor cache. Nah, di sini bisa nih teman-teman bisa ke sebelah sini ke sistem. Nah, di sistem ini dia akan ada pilihannya. Nah, di sini ya. Bisa ini gua contohin. Nah, di sini. Nih, cache clip. Di sebelah sini ini ada cache clip dan sekitar 126 giga dan ini belum semua project karena udah gua clean. Nah, untuk nge-cleannya, gua kasih tips ya sekalian ya. Ini kita sambil ini aja ya, maksudnya nggak terpaku dengan apa ya, dengan urutan, tapi ya dari teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung sekalian aja tanya. Nah, jadi di sini random case ini kita bisa hapus dengan cara kita pergi ke playback. Nah, kalau di sini kan ada random case nih. Untuk smart itu yang untuk ngebaca, kalau non atau user itu biasanya untuk yang memang kita nggak begitu perlukan. Jadi smart itu benar-benar dia ngebaca semuanya yang warna merah nanti jadi biru. Nah, kalau delete, nah seperti ini ya. Jadi kalau delete random cache itu kita pilihnya manage cache data. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Nanti akan muncul untuk di project-project misal di all kita pilih. Nah, di sini akan kedetek nih semuanya. Dan gue menyarankan untuk kalian menghapusnya dari sini ya. Jadi kalau menghapusnya itu langsung dari sini, nanti yang terjadi adalah bisa bisa dihapus dari sini juga. Cuman yang terjadi adalah nanti file itu missing, terus harus di reeling kembali. Jadi bukannya hilang, tapi nggak kebaca aja di timeline editnya. Jadi kita harus nge-reeling ke media file yang ada di DaVinci, ke media storage gitu. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini kita boleh pergi ke media. Jadi di sini kita akan masukin untuk yang folder tadi. Nah, misalnya contoh kayak gini ya. Ini kan media file ya. Ini kita bisa drop and drag aja ke sini. Nah, udah ya, dia masuk semua ya. Misalnya ini kan gua nggak ada contoh eh, langsung videonya ya. Misalkan kita udah coba untuk ini, jadi di dalam media file ini langsung kebentuk nih, ada RAW, ada kamera, kamera original, handphone, kemudian ada aset, ada audio, ada VO, ada background musik, ada sound effect gitu. Jadi semuanya ada di sebelah sini. Nah, kemudian kalau untuk ini kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu kita akan coba untuk mempelajari tools-tools yang ada di bagi tab edit. Oke, sebentar. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Ini gue coba masukin bahan-bahannya untuk kita bisa coba sambil praktekin. Kayak teman-teman bisa lihat. Oke, bentar, kita import dulu. Nah, ini kita sambil belajar untuk kita bikin timeline baru ya. Nah, misalnya contohnya kayak gini ya. Ini gue bikin sebentar. Nah, oke, di sini gue mau kasih tahu bahwa DaVinci Resolve ini tuh punya satu fitur edit
yang dimana namanya scene cut detection. Mungkin teman-teman kalau di sini yang udah terbiasa pakai DaVinci Resolve, mungkin juga udah tahu ya scene cut detection itu gimana. Mungkin ini buat teman-teman ada yang kalau ada yang belum tahu, gue akan coba spill sedikit secara singkat aja. Misalnya contohnya seperti ini. Oke, sebentar. Bisa gini ya, gua klik kanan di sini, kita boleh coba ambil, teman-teman boleh ambil satu contoh video aja yang sudah jadi ya, misalnya sudah jadi. Jadi kita sudah jadi. Sebenarnya penerapannya ini adalah harusnya video yang memang dia itu raw file yang memang offline edit, dia itu belum degrading. Biasa kebutuhannya memang untuk cut-to-cut-nya itu untuk degrading, tapi nggak apa-apa. Ini kita coba belajarin konsepnya aja. Teman-teman boleh cari di sini di media storage di mana teman-teman simpan video yang sudah jadi untuk diklik kanan. Jadi jangan di drop ke dalam DaVinci, tapi klik kanan aja di sini. Di sini ada pilihan scene cut detection. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, bisa pilih auto scene detect aja. Nanti dia akan ngeloading. Oke, teman-teman di sini kalau boleh tahu ada yang ini nggak? Ada yang memang belum pernah sama sekali nggak sama DaVinci? Mungkin boleh dong di chat, di kolom chat. Sambil kita nunggu supaya nggak bosen nih. Belum pernah, selama ini pakai FC. Oh, oke, Final Cut Pro. Lu ikut Stockbank Season 4, Bang. Ya, ya betul-betul gue ikut. Nah, ini nggak apa-apa gue ini. Saya belum pernah, belum. Baru kali ini. Oke. Boleh dong di-spill dong. Gimana kira-kira kalau ngelihat DaVinci ini? Pusing nggak yang atau utama yang pakai Final Cut Pro atau pakai Adobe Premiere? Untuk musik video habis 500 giga. Wih, belum pernah pakai DaVinci. Terusnya banyak. Ya, ya. Oke, ini contohnya misalnya kayak gini ya. Oke, jangan salfok ya. Nah, misalnya contohnya kayak gini. eh di sini kan ada auto scene detect. Nah, yang hijau-hijau ini itu tuh dia untuk ngedetect ya. Ini misalkan ini dia ngedissolve ya. Nah, jadi kalau dia ngedissolve itu dia pasti otomatis akan ngedetect satu shot, satu klip. Makanya ini tugas kita untuk kita ngehapusin untuk yang memang nggak diperluin. Nah, misalnya contoh kayak gini. Nah, misalnya contoh kayak gini ya. Jadi tuh cara bacanya di auto synthetic itu adalah di sebelah kiri itu monitor sebelah kiri itu harus beda sama yang tengah dan kanan. Kenapa? Karena yang tengah itu adalah preview live review kita. Kita ngelihat, audience ngelihat. Kemudian yang kanan itu adalah satu frame setelah kita melihat. Jadi sebelah kanan. Oke, jadi di sebelah kanan, di sebelah kanan ini kita ada semacam apa frame. Jadi frame yang sebelah kiri ini adalah satu frame sebelum dan frame yang sebelah kanan ini adalah satu frame setelahnya. Oke. Nah, jadi back to topic ke sini adalah oh, nah ya. Nah, saya contoh kayak gini ya. Ini kan ada yang sama ya. Kenapa seperti itu? Karena biasa kalau kita misalnya mau grading kan harus klipnya itu beda-beda ya. Jadi kalau misalnya dia ada satu frame aja nyangkut, otomatis si klip yang setelahnya itu akan ada adegan yang sebelumnya. Makanya kita perlu jangan sampai kiri, tengah, makanan itu sama. Jadi yang harus beda ada seperti ini. Contohnya kayak gini. Nah, seperti ini ya. Ke tengah kanan itu sama, di sebelah kiri itu beda. Kalau bisa dipencet add. Misalnya contohnya dia nggak kedetek ya. Jadi processing untuk kita bisa apa ya rough cut itu di sini adalah kita maksimalin di sini. Meskipun tetap ntar akan ada miss-nya. Misalkan footage itu terlalu cepat, cut-nya terlalu cepat pasti ada yang miss. Tapi nggak apa-apa, kita coba detail, perhatiin untuk diproses seperti ini. Nah, kalau udah di add cuts to media pool aja. Nah, nanti dia akan
muncul nih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada apa? Berupa klip satu shot menjadi ada seperti ini. Nah, kemudian ini kan sudah ya. Misalnya contohnya ini gua delete aja, gua delete. Nah, di sini misalnya ini contohnya kita udah cut di bagian scene cut detection. Nah, kalau sudah kita boleh blok atau boleh klik kanan aja di folder yang kita mau bikin jadi satu timeline. Nah, seperti ini ya, create new timeline using selected bin. Nah, ini kita boleh nih, misalnya untuk project 01. Nah, di project 01 ini use project setting, ini di format, ini kita unchecklist ya. Jadi project settingnya di unchecklist supaya kita bisa ke format. Nah, di sini ini sesuaikan ya dengan kebutuhan ya. Kalau memang diperlukan untuk yang apa Full HD 1920 kali 1080 ya bikin seperti ini. Tapi kalau misalnya memang harus vertikal ya kita tinggal checklist aja boxnya. Kemudian untuk frame rate sesuaikan. Kalian mau posting di mana? Di YouTube kah? Di Instagram kah? Itu disesuaikan. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya untuk short film, untuk apa ya bikin aja 24 fps. Kalau untuk Instagram Reels, untuk TikTok bikin aja 30. Kalau YouTube masukin aja ke 60. Kalau sudah di create aja. Nah, ini kita create. Nah, udah kan? Dia jadi satu timeline nih. Nah, kalau udah kita boleh ke tab edit. Nah, di tab edit seperti ini. Nah, di tab edit ini kita akan coba nih lihat ke sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan ini ada inspektor. Ini boleh kita tutup aja tab media poolnya. Di inspektor ini ada macam-macam ya. Ada transform, cropping, dynamic zoom, kemudian ada speed change, composite, stabilization, lens correction, retime and scaling, and super scale. Jadi gue akan jelaskan ya satu-satu untuk penerapannya gimana secara singkat. Nah, contoh gini, kalau untuk transform, di sini kan sebelah kanan ini ada keyframe ya. Jadi teman-teman kalau yang mungkin udah terbiasa ngedit, mungkin udah nggak asing ya apa itu keyframe. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang first time untuk terjun ke dunia editing, keyframe itu adalah sederhananya semacam tanda yang kita harus berikan supaya ada perubahan. Misalnya kita mau gambarnya jadi lebih ngezoom. Misalnya zoom scaling pertama ini, scale ini misalnya ukurannya segini. Nah, misalnya kita aktifin dulu nih zoomnya segini. Kemudian kita bisa maju ini ke 1 detik misalnya. Kita majuin ke 1 detik. Nah, kita boleh perbesar seperti ini. Nah, nanti dia akan ngezoom kayak gini. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau nggak pakai ini, kita matiin, otomatis dia langsung berubah nih. Langsung ya udah nggak ada animasinya gitu, nggak bisa bikin motion. Jadi kalau mau zoom in, zoom out segala macam, nah ini kita bisa main di transform. Ada zoom, ada position. Kalau position ini X, Y ini adalah ya ini kita mau apa geser-geser ke kiri ke kanan. Nah, tapi kalau mau zoom yang kita lepas linknya, ini bisa nih kita mau apa mau bikin animasi kayak begini kayak atau dibikin distorsi dari kiri ke kanan ini boleh di unlink seperti ini. Tapi kalau misalnya mau iniin lagi ya di reset di kita link aja gitu. Biasanya nggak jarang gue pakai untuk gue unlink. Ini rotation angle, kemudian untuk apa anchor point, ada pitch, ada ini, ada flip ya. Di sini kita bisa efek flip langsung. Nah, kemudian kita masuk ke ini Smart Reframe. Smart Reframe ini misalnya gue ambil contoh kayak gini ya. Bentar. Ini butuh footage yang dia bergerak sih. Sebentar coba ya. Ini gue import satu footage. Oke, misalnya gue drop ini ya footage ini. Ini gue bikin satu timeline baru. Namanya ini. Misalnya gue bikin vertikal. Nah, misalnya ini ya. Ini kan gue bikin vertikal nih. Otomatis kan gambar dia kan horizontal. Nah, cuman kan kepotong nih. Kan kita repot ya kalau misalnya kita kudu geserin frame by frame kita geserin lagi. Nah, di sini tuh ada satu fitur namanya Smart Reframe. Di sini kita bisa reference point, kemudian kita bisa pilih ininya nih, kotaknya. Nah, ini kita bisa kotak ini di sini.
Jadi ini bisa kita ini dulu, kotaknya bisa ini, kemudian kita bisa pencet preview. Nah, nanti dia akan analyze. Nah, nih ya. Nah, dia akan ngedetek nih. Teman-teman perhatiin ya, posisinya berubah. Jadi nggak perlu di tracking, dia bisa auto. Nah, canggih banget kan? Jadi ini salah satu fitur yang menurut gua sangat apa ya, memberikan efisien waktu banget ya untuk kita ngerjain. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk makan waktu ngegeserin satu-satu. Terutama misalnya buat yang kita nge-shootnya horizontal, kok terus udah gitu yang ada subjek orangnya, terus kita nggak mau kepotong nih dia pindah-pindah, ya udah kita pakai smart reframe aja gitu. Jadi lebih lebih efisien banget waktunya untuk kita bisa ngerjain. Nah ini ya ini contohnya untuk smart reframe. Kemudian untuk cropping. Nah di sini cropping nih, cropping di sini ya ini juga bisa nih untuk kita main animasi, untuk kita apain. Di sini juga ada apa? Ada keyframe-nya. Jadi bisa di apa bisa diakalin misalnya kayak gini nih ini kita mau apa untuk nge-crop terus sudah gitu di sini ada softness-nya nih tuh jadi kita bisa main banyak animasi motion itu cuman modal di inspektor aja jadi nggak perlu bawa-bawa macam-macam untuk kita bawa ke Fusion segala macam mungkin tetap ada apa ya ada sectionnya sendiri untuk kebutuhan khusus yang memang kita perlu untuk di Fusion. Tapi kalau memang sudah cukup di tab edit, ya tab edit ini luas banget gitu. Jadi teman-teman bisa explore lebih banyak lagi. Ini untuk crop. Kemudian untuk dynamic zoom. Nah, dynamic zoom ini misalnya contohnya gini ya. Ini gue delete. Dynamic zoom-nya gue aktifin. Terus ininya gue bikin is in out. Oke. Nah, dia akan begitu tuh. Tuh. Jadi efek ngezoom out otomatis. Enggak perlu apa, bisa ini gue bisa. Nah, jadi nggak perlu mainin di transform gitu. Jadi ini bisa bisa is in, bisa is out, atau bisa linear. Jadi tergantung teman-teman mau apa ngezoom zoom in atau zoom out. Itu dynamic zoom. Composite di sini ya ini biasanya ini buat buat apa kalau blend blend mode biasanya. Ya untuk kebutuhan ya untuk apa kita mau pakai apa ada yang perlu di overlay screen segala macam efek-efek yang memang kita perlu pakai kalau blend di sini kita bisa pakai nih di sini. Nah, untuk opacity juga sama. Opacity juga bisa di sini. Tapi kalau misalnya di DaVinci, itu kita nggak perlu pakai opacity untuk misalnya kita mau apa dissolve ya, untuk deep deep to black kayak gitu-gitu ya. Biasanya deep to black kayak kalau namanya kalau di Adobe Premiere pakai efek fade in fade out. Nah, fade in fade out. Nah, itu bisa nih pakai ini nih di sini. Teman-teman coba zoom aja ke timeline. Di sini bisa ada nih ada warna putih-putih seperti ini. Nah, jadi kok untuk di play, nah tuh seperti itu ya efeknya. Jadi kalau mau fade out juga sama, tinggal digeser aja, di hold, digeser seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke composite sudah, nah speed change. Nah, speed change ini sama ya. Di sini kita bisa buat freeze frame, di sini bisa. Kemudian bisa juga untuk eh, kecepatannya kita mau slow mo, kita mau majuin apa kita mau slow mo, kita mau slow motion atau fast motion juga bisa di sini. Atau bisa dua cara. Ada caranya adalah seperti ini. Ini kita panjangin lagi footage-nya. Bisa klik kanan di sebelah sini, kita bisa ke retime yang ini nih. Nah, di sini ada dua, dari time curve sama yang ini nih. Nah, jadi yang di sini ini kita bisa atur nih change speed-nya mau berapa atau kita mau geser kayak gini nih. Jadi ada beberapa cara ya dan ada satu lagi namanya change clip speed. Nah, di sini ini kurang lebih nih sama ya yang ada di sebelah sini ya. Jadi banyak lah tergantung teman-teman lebih lebih cepat mana untuk bisa ngerjain. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, biasanya kita kalau main apa ya speed ramp itu kita pakai retime curve nih, pakai dua nih. Jadi ada retime control, ada retime curve. Nah, misalnya contohnya kayak gini.
Ini dynamic zoom-nya gue matiin. Misalnya dibikin lah di sini ya, misalnya mau yang lebih cepat di sini, ini gua kasih tanda, kemudian ini gua bikin di 50%. Nah, ini kita bisa cepetin nih, bisa kita geser kayak gini. Bagian atas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau speed RAM tuh bisa di bagian atas kayak gini. Nah, seperti ini. Ini dibikin smooth aja, digeser. Ini ntar gua akan jelaskan ya di bawahnya lagi ada beberapa fitur yang untuk mendukung ketika kita mau slow motion dan fast motion. Ini untuk gambaran kasar aja untuk kita kalau misalnya mau main speed ramping. Nah, kemudian di sini ada nama stabilization. Nah, stabilization ini biasa gue paling sering itu adalah pakainya similarity. Nah, kalau pakai similarity di sini itu biasanya lebih nggak distorsi karena dia tidak apa ya, tidak ngestabilin video itu bukan berdasarkan perspektif, tapi berdasarkan kesamaan dari apa ya videonya tersebut. Jadi supaya ketika kita ngestabilin, ya ini nggak lebih rentan untuk nggak jelly. Jadi gue biasanya pakainya similarity. Nah, untuk smooth, smooth, strength, sama cropping ratio ini biasanya gue adjust ya. Jadi gue nggak punya rumus atau pakem pasti untuk yang kayak, oh ini harusnya dimentokin ke kanan, cropping rasionya dikurangin, strength-nya dikurangin. Nggak ada. Maksudnya nggak ada aturan pastinya. Jadi kalau teman-teman harus coba-coba sendiri kira-kira, oh ini segini udah cukup, oke, distabilize, sudah aman, ya udah gitu. Jadi nggak usah dimentokin, nggak usah dikurangin. Nah, kalau lens correction ini biasanya untuk lensa-lensa yang distorsi. Dan DaVinci ini bisa nge apa ya ngekoreksi lensa, canggih banget kan. Jadi kalau bisa ada lensa nih yang distorsi di sini tuh bisa nih apa bisa bentar ya ini gua bisa pindah ke project satu. Nah, contoh kayak gitu. Nah, ini tuh bisa nih tuh. Dia 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 bisa dianalisis juga. Jadi kalau bisa memang ada video yang terlalu distorsi itu dia bisa analyze, bisa dianalyze untuk nggak distorsi. Nah, kalau with time and scaling biasanya gini, gue pakai untuk biasanya gue cuma pakai yang ini aja nih untuk optical flow biasanya. Nah, ini ada perbedaannya ya sebentar. Coba gue lihat chat dulu deh. Kok enggak ya di DaVinci ada ya? Tadi gue ada coba jelasin ya. Saya baru bisa color grading aja. Oh ya nggak apa-apa. Scene cut detection ada di Premiere juga nggak sih? Oh ada ya. Oke. Nah terus keyframe. Nah ya, DaVinci juga support untuk eh setahu gua ada Premiere kayaknya nggak ada deh. Tapi nggak tahu ya kalau dia udah update ya. Dulu gua pakai Adobe Premiere dia nggak punya fitur scene cut detection. Keyframe buat speed frame gimana bang? Udah ya tadi ya. Dia pakainya time curve. Kemudian di saya nggak ada fitur itu ya. Yang mana ya? Bang, pernah pakai stabilization terus pakai perspektif pas pergantian video jelly. Bang, pernah ini lu nanya apa? Kasih tahu nih, Bang. Oh, nanya. Pernah, pernah. Makanya gue pakainya similarity sekarang. Pernah pakai perspektif aman. Cuman maksudnya ada beberapa kondisi yang kayak apa nggak terlalu parah, terus habis itu dipakein perspektif malah jadi jelly gitu. Smart itu, smart. Bentar. Smart Reframe. Oh, kayaknya Smart Reframe ini untuk studio version deh. Lu punya yang free version bukan? Iya, free. Oh iya, berarti betul. Berarti untuk Smart Reframe ini supportnya untuk yang studio version, yang license, berbayar. Oke, terus kayak tiba-tiba ngezoom bang. Iya, iya, betul. Kalau ngezoom itu memang betul ya. Maksudnya kita kalau ngestabilin itu pasti dia akan nge-crop gambarnya. Jadi semakin parah apa semakin parah video itu nggak stabil,
itu akan semakin ngekop banget untuk dia ngestabilin. Jadi makanya ketika di production, kalau ada orang yang dulu gue punya temen kayak gini, dia bilang, oh, nggak apa-apa ngambil goyang aja, yang penting ntar diedit tuh bisa distabilin. Ya, nggak semuanya bisa benar gitu. Ada yang malah udah shaking parah, terus begitu distabilin, udah ngekop, terus jelly lagi, nggak bisa kepake footage-nya. Jadi sampah gitu footage. Bang, untuk ekspor videonya bisa ke format apa aja? MXF bisa kah? Setahu gue bisa. Coba ya, habis ini ya kita kita pakai waktunya sebentar lagi ya. Ini terakhir gue bahas soal ini untuk retime and scaling. Nah, biasanya gue pakainya ini ada optical flow. Jadi bedanya apa nih? Neos, kemudian frame blend, sama optical flow. Jadi kalau untuk Neos itu dia fast processing. Jadi misalnya gini, ketika kita slow motion, kita bikin footage itu kan ada perhitungannya ya. Misalkan kita ngambil 60 fps, terus di timeline kita pakainya 30 fps, otomatis maksimal kita nge-slow mo itu adalah 50%. Betul ya? Setuju ya teman-teman? Di sini pasti juga pada ngerti nih kalau yang memang udah biasa mengedit, udah biasa jadi videographer juga tahu nih untuk ngambilan FPS kamera. Nah, perhitungan 50%. Bisa nggak untuk kita turunin ke 25%? Bisa. Caranya gimana? Jadi kita pergi ke retime and scaling, ke retime proses, itu pilihannya optical flow, frame blend, atau nears. Kalau nears itu, dia jeleknya itu adalah gini, ngeprosesnya itu cepat. Artinya bukan proses maksudnya proses videonya ya, tapi untuk ngeloadingnya dia makan sistemnya itu kecil, tapi kualitasnya tuh jelek, ampas, jelek banget. Ibaratnya tuh kalau dari quality kita ngomongin resolusi video, quality dia tuh cuma 144p gitu, ampas banget. Tapi cepat untuk processing rendering cepat. Cuman ya paling rendah kualitasnya. Kalau frame blend, dia itu ngedobelin frame. Oke, kan frame itu hilang 50% kan kita kalau kita slow mo kan sisa 30. Kalau misalnya dibikin 25% otomatis jadi 15 frame. Nah, frame blend itu tugasnya adalah ngeduplikat frame yang hilang sehingga dia nimbulin dissolve, efek dissolve. Dissolve itu tuh contohnya kayak gini. Kalau teman-teman ada yang bingung, dissolve itu contohnya ada nah, ini ya. Nah, gini ya. Berbayang, ada bayangan. Jadi itu Vemblend. Tapi kalau optical flow, Vemblend itu jadi lebih baik, better ketimbang Muse. Kalau optical flow itu jadi dia itu lebih apa ya, lebih bagus, kualitas terbaik, best quality, tapi dia ngeprosesnya lama. Jadi makan sistemnya lumayan berat gitu. Jadi pakainya optical flow. Oke, kalau misalnya udah, nah di sini ada nih, ini dua ini aja yang gue jelaskan karena ini yang berkesinambungan sama slow motion ya. Di sini ada yang motion estimation. Nah, motion estimation ini adalah untuk apa? Misalnya di sini ada standard faster, better, enhanced faster, sama better. Speed warp ini adanya di version aja, di free version nggak bisa, dia ada watermarknya. Nah, untuk standar faster sama better ini jadi faster itu dia yang lebih apa ya, lebih lebih jelek kualitasnya tapi untuk ngeprosesnya lebih cepat. Kalau standar better ya dia lebih baik daripada yang faster. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi kualitasnya itu enhance. Enhance pun pilihnya yang better kalau bisa. Karena yang faster ya balik lagi semakin cepat prosesnya ya semakin kurang kualitasnya gitu. Ngaruhnya kemana ya? Itu ngaruh balik lagi ke slow motion. Jadi patah-patahnya siapa frame itu yang hilang itu akan ketambal dengan motion estimation. Dan pilihnya kalau yang kalian yang pakai studio version kalian beli itu nggak apa pakainya speed warp aja yang ini. Dia akan jauh lebih bagus. Oke, mungkin itu aja untuk apa edit. Kita coba pergi ke deliver ya untuk export rendering ya. Ini penting banget jadi ya. Ini gua akan infoin sedikit aja, singkat aja. Habis ini kita coba jawab pertanyaan beberapa. Di sini kita pilih lokasi ya. Bisa kita pilih lokasi di mana kita bisa custom export. Di sini ada macam-macam apa template ya. Misalnya gue pakai custom di video. Nah, ini tergantung nih, teman-teman pakainya apa nih. Di sini ada macam-macam. Kalau gue biasanya, nah ini ya tadi ya ada yang nanya ya MXF ya. Ada ya Bang MXF nih. Ada OP Atom sama OP1A, cuman biasa gue nggak pernah pakai sih.
dia nambah frame otomatis. Tapi kalau video yang pergerakan sangat cepat, kadang nggak smooth, betul, betul. Jadi malah bebayang. Tips biar DaVinci nggak berat, Bang. Bisa diakalin kah? Nggak beratnya ini maksud lo storage-nya nggak makan gede atau untuk playback dan lain-lain? Kalau perbedaan DaVinci yang free version dan studio banyak sih, banyak sih. Untuk edit ya, misal kayak tadi contohnya ya. Contoh yang tadi itu smart reverb nggak ada, buat speed warp-nya nggak ada. Kemudian untuk color banyak sih, noise reduction nggak ada. Beberapa fitur kayak halation, efek halation, kemudian kalau nggak salah light ray juga nggak ada deh di DaVinci Free version. Terus voice isolation untuk reduce noise ya, untuk yang versi bagusnya itu di DaVinci Free version tuh nggak ada. Terus banyak sih beberapa beberapa fitur yang memang kayak di Free version tuh nggak ada. Playback pas ngedit, oh itu kalau untuk playback itu bisa ke sini bang. Lu bisa ke sini ke playback. Terus timeline voxel resolutionnya lu bisa bikin ke quarter aja. Terus render cache-nya lu bikin ke smart supaya nge-loading. Dan kalau misalnya masih berat juga lu proxy videonya. Oke, Rana Post ya. Oke, sebentar ya. Ini gue ini dulu ya. Nih, misalnya ini format ya, tergantung teman-teman kebutuhannya apa. MP4 kah atau QuickTime? Tergantung. Ini biasanya H264 atau H265. H264 bisa lebih berat, H265 bisa lebih ringan. Nah, biasanya H265 ini untuk apa? Yang support 10 bit ke sini ke maintain di sini nih. Nah, untuk ini bitrate, perhatiin ya teman-teman. Di sini frame rate ini tergantung kalian bikin frame rate di ini timelinenya berapa. Kalau untuk ini eh, sebenarnya ada yang bilang oh ya perhitungannya tuh ada yang 1000 dikali FPS. Kalau FPS-nya 30 berarti jadi 30.000. Tapi mengingat ketika kita upload ke Instagram, otomatis kan dia lebih ke compress, akan lebih banyak. Gue menyarankan kalau mau upload ke Instagram, cukup bitrate-nya dibikin 10.000 aja, nggak usah gede-gede. Supaya kompresannya itu nggak semakin banyak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tergantung kalau misalnya preview kalian mau simpen di handphone, kalian mau buat di laptop review buat presentasi ke klien, nggak apa-apa. Bikin 1000 dikali FPS itu kalau untuk yang 1080p. Tapi kalau untuk yang 4K itu 2000. 2000 dikali FPS-nya. Nah, kemudian di sini rate control ini adalah dibikin konstan bitrate. Jadi video itu bitrate-nya itu terkendali ya. Jadi dari awal sampai akhir itu nggak berubah-ubah. Bitrate-nya konstan. Kemudian di sini oke ini udah ke advanced setting boleh ke force sizing-nya to highest quality sama force debye to highest quality. Biasanya gue pakai kayak begini aja. Kalau udah di add render queue. Nah, ini taruhlah di sini misalnya. Nah, kalau udah di render all. Oke, gitu aja ya. Nah, Bang mau nanya dong terkait ekspor kalau urusan kodek tuh sebenarnya ranah departemen kamera atau ranah pospon? Dua-duanya. Dua-duanya tergantung kebutuhan. Misalnya gini, lu misalnya ini gue tidak disponsori ya, gue disclaimer dulu. Misalnya yang gue tahu kan kamera Lumix itu kan misalnya dia pakai bisa support ProRes 422 ya kan. Itu kodeknya kan dia udah pakai uh, ProRes punya. Nah, kemudian pasti otomatis rekaman filenya bisa .mov, bisa .mp4 juga. Itu tergantung dia rekamnya itu pakai yang 4K yang extra VCS atau apa gitu kan. Settingannya banyak lagi kan. Tergantung kalau lo mau degrading, terus udah gitu mau playback lu lebih ringan, lu pakai ProRes. Tergantung kameranya. Kalau misalnya kayak apa sudah support ya udah berarti lu tinggal koordinasi sama si DOP-nya untuk mau oh kalau bisa nih recordnya begini 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 terus picture profile-nya apa gitu-gitu itu pasti koordinasi sama editor sama colorist sama tim ya sama tim itu pasti dari praproduksi itu udah dibahas. Jadi jangan sampai apa meskipun kan kita ada juga yang tiba-tiba terima data udah jadi gitu kan udah nggak bisa diubah apa-apa. Dan kalau lo tanya urusan kontak kayak gimana gimana ya dua-duanya terlibat
Oke, coba ya gue scroll ke atas ya. Siapa tahu ada yang belum kejawab. Oke, ini ada nih. Adobe Premiere sama DaVinci bedanya apa? Sebenarnya bedanya lebih kepada ini aja sih softwarenya, dalamnya, interface-nya, berat ringannya, fungsinya. Kalau Adobe ini gue spesifik ya. Adobe Premiere itu khusus banyak kan buat edit. Oke, gue tidak bilang Adobe Premiere ini tidak bisa buat grading, enggak. Tetap ada user Adobe Premiere yang bisa jago grading di sana ada. Ya cuman balik lagi tergantung preferensi orang beda-beda. Ada yang memang lebih nyaman pakai software apa, tergantung. Suka dia di interface yang seperti apa. Cuma buat gua best software untuk yang saat ini adalah untuk grading itu adalah DaVinci Resolve. Nah, kemudian kalau untuk bedanya apa lagi? Ya, kalau ada Premiere untuk kita mau mainin di motion-motion itu banyak kan bisa di AE, After Effect. Nah, After Effect itu bisa nge-link kan dari Adobe ke Audition juga bisa gitu. Tapi DaVinci nyediain semua fitur yang kayak ada di Adobe. Bahkan gua ngedit foto, ya ngedit foto, gua pakainya di DaVinci. Gua tidak pakai Lightroom, gua tidak pakai Photoshop. Jadi ya benar-benar gue ngedit ya raw file si ini ya gua paling gua dari Photoshop dulu gua convert dulu segala macam tapi untuk koreksi dan untuk gua grading ya gua mainnya di DaVinci. Toh di sini juga bisa export .png atau .jpeg kok gitu. Jadi buat gua DaVinci ini luas banget. Ada mencakup ibaratnya DaVinci punya Adobe Audition, punya Adobe After Effects, Adobe Photoshop, bahkan bisa ngeklon juga. Terus udah gitu bisa apa di tab edit ini kalau teman-teman explore lebih jauh lagi bisa pakai perspektif. Jadi kalau teman-teman bisa ada foto mau pasang banner nih nyamping miring kayak gini ya, itu di tab edit itu ada efek ya, ada fiturnya. Oke, oke kita jawabin pertanyaan dulu ya, Bang. Kalau sistem kerjanya editor, oke, ini pertanyaan bagus nih. Kalau sistem kerjanya editor dan coloris berbeda itu sistemnya seperti apa ya? Misalkan beda PC dan ruangan, apakah saling bertukar file master atau seperti apa? Yang kedua, apakah di DaVinci rendernya di background dan shape-nya otomatis dan manual seperti Premiere? Rendernya di background tuh gimana Bang maksudnya? Dan shape-nya otomatis atau manual seperti Premiere? Kalau shape-nya bisa diatur. Di sini ada auto save-nya juga gitu. Di bentar, sorry. Di preferences ini bisa di sini ada nih live save-nya ada tiap berapa menit, tiap backup ada berapa. Kalau di Final Cut Pro, render dan save otomatis bang, nggak ada tombol save. Oh, di sini ada. Di sini ada. Cuman biasa live otomatis atau ya di sini dia bisa nih. Ada. Tetap tetap bisa kok. Nah, gue jawabin dulu ya pertanyaan dulu ya pertama ya untuk Bang Wandi ya. Editor dan coloris berbeda itu sistem seperti apa ya? Beda. Jadi gini, kalau coloris itu memang handle untuk tahapan grading aja. Oke, grading, color correction itu kerjaannya coloris. Editor itu sebatas untuk offline. Jadi ada editor offline, ada editor online. Ini beda lagi. Offline itu biasa garapannya untuk nge-rough cut sampai final cut. Setelah itu picture log sama director atau sutradara biasanya sudah oke, preview, habis itu baru lanjut ke color grading, ke colorist, dilempar. Itu bisa berupa apa? Misalnya kalau sesama pakai DaVinci ya tinggal lempar project aja. Atau bahkan di sini kan ada Blackmagic Cloud kan, itu bisa tuh. Bisa tinggal apa? Tinggal ngambil project aja bisa connect. Nah, kalau misalnya ngeditnya Adobe Premiere, terus satunya di DaVinci ya itu tinggal lempar XML, raw-nya tinggal di copy. Biasanya mereka itu pakainya kan SSD segala macam gitu kan. Atau pakai server biasanya. Nah, itu bisa. Jadi mereka tinggal lempar XML aja kalau misalnya dari offline editor ke Coloris. Itu ya bedanya kayak gitu ya. Misal beda PC, oke udah. Terus pertanyaan yang kedua gimana Bang? Ini maksudnya eh, rendernya tuh di background, render di background tuh gimana tuh maksudnya? Di Coloris masih terpotong atau sudah gabung Bang? Masih terpotong atau sudah gabung? Oh, video ininya ya,
kepotong, klip, betul, klip by klip. Jadi kalau isi itu nerima kayak begini nih. Jadi si offline editor kan udah cut to cut. Nah, terus habis itu dia akan kasih ke si colorist ya berupa timeline. Dia nggak nerima video jadi. Ada video jadinya offline guide. Jadi kalau itu misalkan memang kayak footage drone, footage apalagi misalnya ada yang missing, itu buat pegangan backup. Nah, itu udah ngomonginnya tentang conforming. Jadi conforming tuh ada prosesnya lagi gitu. Mungkin nanti gua apa ya nanti mungkin kalian pantau aja ya di Messing mungkin jangan ada yang leave group segala macam karena mungkin nanti ke depannya gua akan bahas ada yang tentang color grading ada yang editing di DaVinci lagi gitu jadi pantau aja terus. Nah kemudian file jadi dari Premiere terus kalau ke DaVinci berarti caranya kayak tadi ya bang cut ya bang. Oh enggak kalau dari Premiere ke color grading itu dia langsung import timeline masuknya. Import timeline. Jadi dia begitu import langsung nih kayak begini nih. Kayak gini. Ya, atau dia susun-susunan ya. Kalau XML kan dia bisa berlayer-layer ya. Kalau EDL itu baru satu satu layer doang. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi, mungkin satu atau dua orang lagi yang mau tanya sebelum gua serahin ke moderator. Oke, mungkin maksudnya Bang Wandi terkait render background kayak kalau di Premiere Pro kan ada opsi render into out, Bang, yang bikin timeline. Oh, render background. Oh iya, kalau ini juga sama. Misalnya gini, kalau ini misalnya ya, ini misalnya gua kasih efek. Nah, dia kan akan merah nih kayak gini nih. Nah, ini kalau biru baru nih dia lancar. Nah, jadi itu ya, Bang ya, terjawab ya Bang Wandi ya. Oke, satu pertanyaan lagi boleh? Oke, sama-sama. Berarti pakai mode yang smart tadi ya, Bang. Betul. Betul, Bang Febrian. Thank you, Bang. Sama-sama. Oke. Oke, mungkin di sini gua izin ini ya. Kalau misalnya ada yang pengen apa kepo, jadi gua drop deh. Ada sosial media gua, ada @ferdiPodiman sama @gapo.media. Oke, gua persilakan satu pertanyaan lagi sebelum gua kasih ke moderator. Ada yang mau tanya? Oke, mungkin Oke. moderator ya, boleh. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya semuanya atas antusiasnya malam ini. Kak Ferdi juga thank you sekali lagi untuk knowledge-nya nih, untuk pengetahuannya. Teman-teman jangan lupa ya follow tuh di Kak Ferdi di Instagram ke @ferdipodiman dan juga @grafirmed.media. Dan juga jangan lupa untuk follow Amazing untuk ikutin kelas-kelas selanjutnya. Mungkin nanti Kak Ferdi mungkin masih akan ada buka kelas lagi atau enggak ya kalian boleh pantengin terus aja Instagramnya Amazing dan juga Instagramnya Kak Ferdi. Kalau kayak gitu, sekian dari kelas malam ini ya Kak. Thank you so much untuk ilmunya dan materinya. Semoga teman-teman Oke, bisa belajar dan terapin. Dan mungkin banyak pertanyaan nih masa recording. Untuk nanti recordingannya akan ada di YouTube-nya Amazing ya. Nanti aku akan coba untuk share juga di grup ya kalau udah. Oke, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Selamat malam. oke, selamat malam Kak, selamat malam semuanya. Thank you. Oke, izin aku end ya.